Oke, sekarang Pancasila di zamannya Bapak Bung Karno, di zaman Bapak SBY ditulis lagi. Apakah perlu? Loh, emangnya misalnya menulis ini juru tulisnya masih muda. Loh, namanya Jaid. Perintah Bapak SBY. Loh, Jaid dah pernah kok melihat Bapak Bung Karno nulis Pancasila, kok dia yang nulis? Mau digituin? Kan sama saja. Mau dia tahu di zamannya atau tidak, yang penting Pancasilanya tetap bunyinya sama, ya tulisannya ya sama, ya kan nggak masalah, maknanya ya sama, tidak akan bergeser, ya tetap ketuhanan yang Maha Esa nomor satu. Gimana sih kamu? Baik, betul. Abang saya hargain. Tapi itu Pancasila tulisan orang. Ini wahyu loh yang diterima dia sendiri. Bukan Usman yang terima wahyu itu, bro. Oke, misalnya Nabi Muhammad menerima firman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis oleh sahabat. Mau yang menulis orang 1000 punya lembaran semua, tetap bunyinya. Kamu, Baal, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamu tak tahu orang mana? Oh, saya orang Jawa. Baca. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bang Juma orang mana? Makassar. Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi. Sama semua, ada masalah. Terus masalahnya apa? Ayo. Baik. Dengar dulu. Cuman kan kalau di Muslim menyatakan semua setiap kitab itu harus ayat itu diverifikasi Nabi sendiri kan, supaya tidak sesuai dengan apa Kan yang disebut dia. Kan dihafal oleh ribuan sahabat. Yang disebut Abu Said Al-Khudri, Nabi kan melarang para sahabat. Al-Quran itu dihafal oleh ribuan sahabat. Tapi nyatanya Al-Quran Utsmani keluar setelah Nabi wafat. Iya kan? Tidak masalah kan, Utsman hanya mengkopi. Maka itu dia masalahnya, bro. Hukumnya itu sudah diverifikasi, sulit kali paham. Sayyidina Utsman ini menulis apa yang ada di Hafsah, dan semua sahabat hafal, rata-rata hafal zaman itu. Terus masalahnya di mana? Kecuali yang hafal cuma Utsman. Tata, bisa jadi Utsman nambah-nambah. Ya tidak mungkin. Ibaratkan di zaman sekarang Pancasila ini seluruh Indonesia tidak ada tulisan. Lalu Bapak Prabowo nyuruh anak muda, anak SMA lah suruh nulis Pancasila. Kira-kira tulisan yang sekarang ini dengan yang dulu bunyinya sama apa tidak? Baik. Itu tidak bisa dialegoriskan. Masalahnya begini ya, Bang. Ini kan wahyu. Apa disebut Nabi ketika dia mau meninggal? Dia minta kertas dengan pena, kan mau bikin wasiat. Apa ditolak kan? Disitulah masalahnya. Gak nyambung, kamu udah nyambung udah. Sekarang gini aja, coba. Kalau wahyu Yesus siapa yang nulis? Siapa yang hafal? Kalau saya Yesus, Yesus bukan berwahyu. Loh, sebab segala firman yang saya sampaikan ini saya yang tanya. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Yang mana wahyu itu? Itu 114 surat. Nah, kalau Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana bentuknya? Siapa yang menulis? Siapa yang hafal? Baik, waktu saya nih biar ku jelaskan ke Abang. Ya, silakan. Abang harus melihat bab 17 di Yohanes itu ya. Karena di bab 18 dia akan narasi tentang dia berdoa. Dengar dulu. Di bab 17 semua doa. Dia menadahkan tangan ke atas berdoa kepada Allah. Karena dia laporan terakhir dia. Segala firman, dengar dulu. Kamu kan langsung ini. Segala firman yang kuterima, artinya dia sendiri firman itu dia melapor saja. Setelah aku sampaikan. Enggak gini. Kamu biar tidak melenceng. Sebab segala firman, Yesus, kamu menerima firman. Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima? Saya mendengar dari Tuhan. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Saya sampaikan kepada umatku seriwil. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Coba, apa bunyi pertama kali? Yang dia dengar apa? Tempatnya di mana? Umur berapa dia menerima? Silakan. Oh, muter-muter, mencret, macet. Baik, justru itulah sampaikan Abang. Tidak ada Yesus menerima firman, dialah firman itu. Ya, dengar. Saya baca, ya kan Anda kan mengutip Yohanes 15:15 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, ya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Udah dulu. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi Bang, siapa namanya? Kiara. Kuira, ya silakan. Sehat Bang Zuma. Sehat Bang Zuma. selalu, masya Allah. Selalu Tapi sehat. gini abangku, sebelum kita diskusi, kira-kira kalau aku bertanya ke kitabmu terjemahan, bisa tidak? Jangan nanti kemarin kita diskusi, kamu kan bukan orang Islam, nggak bisa memberikan demikian. Berarti Anda bukan membahas Al-Quran, Anda membahas terjemahannya. Iya, menanya terjemahan abang nanti jelaskan gitu loh. Oke. Kalau aku pun mirroring ke Bang Zuma, gurundaku, saya bukan mau inti menjelaskan, enggak. Tolong saya dijelaskan. Ini loh ada kemana menjelaskan ini gitu. Nanti kalau misalnya berbalik saja, oke silakan Anda bertanya ke saya. Jadi gini, saya belum bertanya dulu. Saya mau menjelaskan dulu karena sempat saya mendengarkan tadi sedikit uraian dari adik saya sekaligus guru saya Dinda Tahta. Yang harus dipahami di dalam kaidah Quran itu ada ilmu sanad, mata rantai penyampaian. Dan orang-orang yang menyampaikan Al-Quran ini itu istilahnya adalah mereka memiliki legalitas formal. Jadi Nabi Muhammad memberikan legalitas formal. Legalitas formal inilah yang kemudian terpakai dan digunakan sampai di Indonesia sampai detik ini untuk mengatakan bahwa orang itu sudah tamat SD, SMP, SMA, sarjana, maka mereka diberikan kemudian legalitas formal yang disebut ijazah. Jadi ijazah ini adalah tradisi Islam. Sebelumnya nggak ada ijazah. Yesus tidak pernah memberikan legalitas formal kepada Lukas, kepada Markus, kepada Matius, itu nggak ada. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan ijazah, legalitas formal, yang mana legalitas ini merupakan pengakuan secara formal dari seorang guru, dari seorang tokoh, dari seorang yang memiliki kemudian kepiawaian sebagai sumber dari materi yang disajikan untuk diberikan legalitas formal kepada penerima atau lembaga dalam bidang tertentu. Jadi seorang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas di dalam keilmuan tertentu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka ini adalah orang yang memiliki legalitas formal. Mereka memiliki legalitas validasi, pengesahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, ketika berbicara ijazah di bidang Al-Quran, ketika orang itu mencari kemudian ijazah yang bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka orang ini harus diuji, harus kemudian lolos dari berbagai macam ujian sehingga bisa mendapatkan ijazah bahwa dia layak menjadi penghafal atau dia disebut orang yang kemudian layak sebagai penulis. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami umat Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Ambillah Al-Quran dari 4 sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Khuzul Al-Quran min arba'ah. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad SAW memberikan ijazah, legalitas formal kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ketika 4 sahabat mengajarkan Al-Quran ini, sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya yang mumpuni dalam bidang Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan ijazah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perlu saya pahamkan di sini, sahabat-sahabat sekalian, ijazah sendiri itu adalah legalitas atau putusan. Sedangkan kalau kita berbicara dalam disiplin ilmu Quran, ijazah adalah sebuah persaksian atau sebuah pengakuan dari seorang guru, mujiz, yang memberikan ijazah kepada seorang mujaz. Mujiz adalah guru, mujaz adalah yang mendapatkan ijazah atau mereka yang disebut murid atas keahlian dalam bidang Al-Quran, seperti menghafal Al-Quran, memiliki kapasitas keilmuan, kemudian bisa kemudian membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, makhraj yang sempurna, kecakapan dia kemudian untuk mengajarkan Al-Quran, memiliki keahlian yang bersifat disiplin ilmu terkait dengan rangkuman cakupan Al-Quran, maka orang tersebut
disebut mujaz, dan dia pasti memiliki mujiz. Nah, Rasulullah itu memiliki mujaz, memiliki beberapa murid, dan mereka mendapatkan ijazah. Jadi mujaz ini adalah orang yang mendapatkan ijazah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan ijazah Quran, seseorang itu harus menyimak, harus membaca Quran sampai khatam dari gurunya. Harus, tidak bisa tidak, dia harus tamat di gurunya. Setelah tamat, gurunya kemudian memberikan ijazah legalitas untuk mengajarkan Quran kepada murid-murid yang lain. Itu tradisi di dalam Islam terkait dengan sanad Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada orang mengaku 12 tahun belajar Quran, 20 tahun belajar Quran, dia sudah menguliti Al-Quran, tapi tidak bisa membaca makhraj huruf, itu bukan belajar Quran itu. Itu bullshit, itu penyesat. Jadi di dalam Al-Quranul Karim jelas kaidahnya. Fa iza qara'na fattabi Quran. Apabila aku telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan itu. Setelah mahir, setelah paham, baik itu lafalan tanpa ada bacaan alias menghafal, ataupun yang ada bacaan alias membaca qiraat atau huruf-huruf makhraj dan seterusnya, maka orang itu pantas disebut orang yang memiliki ijazah. Dia adalah mujaz, yang diberikan ijazah oleh sang mujiz, sang pemberi ijazah. Saya kira begitu, dan ini tidak disifati oleh Bible. Jauh sekali, jauh sekali. Hanya ada satu yang terindikasi mujaz dari Yesus, murid dari Yesus untuk menerima Injil. Siapa itu? Filipus. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Yohanes 1, di situ Yesus mengajak Filipus menuju ke Galilea. Dan di Galilea Yesus mengajarkan, tertulis di dalam kitab Markus 1 nomor 14, Yesus dan juga Filipus mengajarkan Injil Allah. Lalu kemudian setelah Filipus dipanggil mengajarkan Injil Allah, Filipus melanjutkan pengajaran Yesus di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus. Jadi Injil Allah diberitakan oleh Yesus dan Filipus. Setelah kemudian Yesus tak ada, maka Filipus melanjutkan mengajarkan Injil Yesus. Satu-satunya murid yang mendapatkan ijazah, legitimasi, pengesahan untuk mengajarkan Injil cuma satu orang doang, namanya Filipus. Sayangnya Injil Filipus dibuang oleh gereja. Jadi kalau kita mengajarkan standarisasi kitab suci, Al-Quran itu laksana posisinya di langit, sedangkan Bible itu mohon maaf ya di gerobak becak, tidak nyambung ke Yesus. Mohon maaf, itu fakta, itu real kalau berbicara standarisasi Quran. Begitu saudaraku, silakan. Makasih Bang Zuma, itulah sama-sama. Aku menjelaskan cukup mantap. Dan memang itu yang kita harapkan, supaya di bawah pun ini ada 1,3 kilo bisa memahami, bukan hanya muslim ya. Di sini pasti ada temanku Oten ya. Jadi betul abang ya, suatu data itu harus punya legalitas lah ya, memiliki ijazah yang abang bilang ya, walaupun secara rohani. Tapi itu tadi beda memang abangku dengan Bible ya. Kenapa harus punya sampai 15 ilmu disarankan kepada Quran Anda? Ya karena itu bahasanya kan cukup ini sekali ya. Beda sekali kosakata kita dengan Arab, kan kita minim. Jadi otomatis ya di hadis mungkin ya dibuat harus memiliki ilmu 15. Tapi kalau di Quran tak tertulis itu. Bahwasanya syarat membaca Al-Quran harus memiliki 15 ilmu. Contohnya mantak, bukan ya. Artinya ada di hadis mungkin. Tolong saya jelaskan. Nah terus ini, Yesus memang tidak memberi data kepada 4 gospel itu bang ya. Itu 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memberitakan tentang kisah dia, mulai dari proses nubuat, kelahiran, dakwah, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Itulah namanya Injil, kabar baik. Beda dengan di Anda nggak boleh satu ayat pun nggak bisa berubah, karena asli itu diterima oleh Nabi sendiri langsung ke hatinya.
bukan pakai perantara. Karena Nabi tidak pernah ketemu dengan Allah, apalagi dengan Jibril. Yang ada di kitabnya itu jelas, dia masuk ke hati beliau ya, disampaikan, baru dia menyampaikan kepada siapa yang menulis. Tapi tolong saya dikoreksi nanti. Terus menyangkut dengan abang bilang ya tentang Filipus, betul bang. Tapi Anda jangan hanya melihat di situ saja di KPR 10 Yohanes tadi menyebutkan di KPR 8:35. Ya betul dia namanya Filipus mau ke arah Ethiopia, kan dia mau bernarasi, disampaikan. Tapi intinya semua pun itu dikisahkan setelah beliau sudah tidak ada. Ya, pertama seumuran selevel itu yang 4 gospel. Kalau kitabnya atau tulisannya suratnya si Paulus itu setelah 28 tahun kisah ini selesai, jauh di bawahnya 4 gospel. Jadi tolong teman-teman muslim jangan setarakan kisah ada 4 gospel dengan tulisan Paulus. Paulus itu bukan nabi, dia pemberita, memberikan tentang kabar tentang Yesus. Dia mengajarkan ehad ya, Tuhan itu Allah itu Esa. 1 Korintus 8 ayat 6 jelas dibilang itu, bukan 2, kan gitu. Jadi 1 sebenarnya, cuman penyampaikan itu teman-teman bisa mengambil narasi lain. Dan yang terakhir menyangkut ini ya, membaca Quran itu kan ya, tolong saya nanti abang jelaskan ya, membaca Quran di surah berapa bang harus pakai ijazah ya. Ya tolong jelaskan itu aja, saya kira. Makasih. Oke, baik. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Saya sudah menjelaskan tadi, Bung. Ijazah itu adalah legalitas formal. Tidak boleh orang mengajar Quran tidak memiliki ijazah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Harus punya ijazah. Ilmunya harus bersanad. Tidak bisa tidak. Jadi kalau ada orang tiba-tiba saja mengajarkan Al-Quran tapi dia tidak punya ijazah, apa yang mau diterima di sono? Kira-kira yang mau diterima di sana itu apa? Sedangkan Al-Quran itu kandungan ilmunya ada yang disebut kalamiyah. Kalamiyah ini tidak bisa kemudian diajarkan oleh orang yang tidak memiliki ijazah. Apa kalamiyah itu? Walaqad sayyarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir. Tidak ada yang bisa mengajarkan Al-Quran kalau dia tidak memiliki ilmu yang benar-benar mengetahui kandungan Al-Quran itu sendiri sebagai pelajaran. Karena Al-Quran itu syarat dengan ilmu. Orang tidak memiliki ijazah mengatakan saya sudah belajar Quran, padahal dia cuma baca terjemah. Nggak bisa. Tidak bisa, Bung. Karena Al-Quran itu bukan hanya bacaan biasa. Berapa banyak kemudian para penyair-penyair, orang-orang yang hidup pada zaman terdahulu, pada zaman Al-Quran diwahyukan. Banyak penyair, orang yang ahli di bidang seni kemudian bikin syair. Pada masa Nabi Muhammad SAW, mereka tak mampu menandingi isi Quran. Kata-kata yang indah yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bisa kemudian mereka saingi. Meskipun mereka sudah berpuluh tahun menjadi penyair pada masa jahiliyah, tapi tak sanggup kemudian untuk menyandingi atau membuat sebuah kata-kata tersusun indah menjadi sebuah ayat seperti di dalam Al-Quran. Itu nggak bisa. Nah, jadi bagaimana mungkin tanpa ijazah orang itu mau mengajarkan Quran? Tidak bisa. Makanya dalam Islam itu kaidah-kaidah sumber orang itu bisa dikatakan bersanad apabila mereka minimal memiliki ijazah ardan wasimaan, ijazah setoran dan semaan. Jadi misalnya saya punya murid, taruhlah misalnya murid saya itu bernama si Fulan. Hari ini dia harus menghafalkan 3 ayat dari surah Al-Baqarah misalnya. Maka saya harus mendengarkan bacaannya. Dia harus menyetor bacaannya kepada saya secara praktik. Tidak bisa cuma teori. Jadi saya sebagai seorang guru membacakan Al-Quran di depan murid saya. Setelah murid saya mendengarkan bacaan saya itu dengan seksama, maka murid saya ini wajib hukumnya mengulang bacaan saya persis seperti bacaan saya. Tanda bacanya, makhraj hurufnya, hukum-hukum tajwidnya, izhar, idgham bigunna, idgham bila gunna dan seterusnya, iqlab dan seterusnya. Harus sama. Ketika bacaan itu sama betul, tajwidnya, makhraj hurufnya semua,
yang terkait dengan bacaan tersebut sudah persis sama, maka saya wajib hukumnya melanjutkan ke bacaan keempat dan seterusnya. Karena beliau, murid saya, sudah mendapatkan ijazah, legitimasi formal dari saya bahwa bacaanmu sudah benar. Ini yang disebut ijazah ardan wasimaan. Ini tidak disifati oleh Bible. Untuk Yesus ke Lukas aja nggak nyambung. Siapa yang berbicara kepada Lukas? Theophilus yang mulia. Itu siapa? Itu karangan Lukas sendiri. Sedangkan yang disebut firman Tuhan itu wajib mutlak hukumnya. Sebagai penyampai firman harus bertemu dengan murid yang menyampaikan firman kepada orang lain. Bagaimana mungkin sebuah kitab diterima sedangkan kitab itu tidak memiliki ijazah dari sumber? Al-Quran mau versi apapun bersumber dengan ijazah-ijazah yang kemudian Rasulullah berikan kepada para sahabatnya. Jadi tak ada keraguan. Ketika murid saya tadi si Fulan mengajar, maka muridnya juga harus menyetor bacaan yang sama. Ketika murid yang tadi juga mengajar, maka muridnya harus memberikan setoran bacaan yang sama. Begitu seterusnya sampai tahun 2026. Tidak boleh ada perubahan dan tidak boleh memberikan ijazah kalau murid itu tidak kemudian lulus dari qiraat atau bacaan-bacaan atau metode baca Quran dan seterusnya yang menjadi cakupan disiplin ilmu terhadap murid ini. Itu gak boleh. Nah, itu yang disifati Quran. Makanya Al-Quran itu terjaga sampai hari ini. Dari baginda Rasulullah sampai hari ini itu terjaga. Kenapa? Karena mereka para murid harus memiliki ijazah ardan wasimaan minimal. Nah, sedangkan mohon maaf sekali lagi, tak ada benang merah dari Yesus ke 4 kitab kanon, apalagi ke Paulus. Tidak ada itu. Tidak ada benang merah. Seperti contoh misalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khuzu al-Quran min arba'ah, min Abdullah bin Mas'ud, min Salim, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Ada ijazah, ada pengetahuan yang diterima oleh orang Arab pada masa itu bahwa wakil Rasulullah bernama si Fulan itu sudah diberikan legitimasi, validasi pengesahan dari sumber, yaitu baginda Rasulullah, agar keempat sahabatnya ini mengajarkan Al-Quran yang sama kepada orang lain. Nah, ada enggak Yesus memberikan legitimasi itu kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Dan saudara saya sudah mengatakan itu tidak ada. Ayo, 2026, masihkah kita ingin membagikan kehidupan kita di atas muka bumi ini antara hidup dunia dan hidup akhirat dijadikannya patokan buku yang tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari sumber sebagai panduan dalam menuju kehidupan berikutnya? Orang sehat akal tentu nggak mau, Bang. Seperti itu. Silakan. Makasih abangku, saya juga udah mengerti ya, karena gini, saya pun sepakat dengan abang. Secara akademik memang betul harus ada apa namanya legalitas formal. Contohnya tamat SD ya harus punya bukti lah, kayak ijazah kan, betul. Dan memang saya udah paham bang, bahwasanya syarat untuk mempelajari Al-Quran itu betul. Jangan sedikit-sedikit dia langsung ngaku-ngaku hebat padahal nggak punya dasar dalil ya. Berarti betul, saya udah paham. Rupanya harus berulang-ulang supaya fasih apa yang tertulis di Quran itu jangan sembarangan diomongin atau diucapkan oleh seorang sahabat atau murid yang bakalan jadi calon ya. Artinya betul bang, saya pun sepakat ya. Itulah bedanya dengan Bible. Anda nggak salah, betul sekali. Bible itu bukan wahyu turun langsung ada yang nerima, bukan bang. Apalagi yang ada di perjanjian lama itu kan nggak ada tertulis ini turun hari keberapa, nggak ada. Artinya kisah rohani ditulis para nabi ya, versi mereka lah, tapi ada tertulis. Ada yang tertulis itu kita sebagai umat itu yang kita lihat. Mungkin saja saya kalau sekarang saya orang Portugis, bukan demikian penyampaian saya, mungkin di Portugis bagaimana. Artinya kebetulan kitab kami ini kan terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, walaupun
nama Alkitab itu saya jelas tahu itu kan akar kata atau secara etimologi dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Itu yang di Indonesia Alkitab itu artinya diapakan kitab suci dari bahasa Arab, agak mirip dengan Al-Quran ya, sama dengan bahasa banyak Roh Kudus lah. Jadi kita nggak naif ya. Kedua pun seperti kata Tuhan atau Tuhan itu dari Melayu dan Tuhyang bahasanya kita terima karena miniman bahasa Indonesia kita akuin. Jadi bahasa ini memang disitulah kelemahan yang ada di Alkitab itu yang diterjemahkan LAI. Izin Bang Zuma, saya juga udah 4 kali ngomong sama Bang Aldo ya. Dia kan menerjemahkan asli bahasa ibu itu yang Yesus. Jelas ya, jangan pakai Allah dong. Betul, saya sepakat. Sebenarnya kenapa? Ngapain saya bilang Allah? Rupanya Tuhan Abang, bukan Tuhan kami. Kami punya kan rupanya Yehova atau namanya apa? Elohim kan gitu. Tapi itulah nggak tahu gimana ceritanya kenapa harus dibuat nama seperti Abang, tapi karena mungkin sesembahan di Indonesia itu ada yang lebih tinggi ke Allah, tapi Elohim itu kan jarang Bang. Intinya di hukum Taurat kedua kan disebutkan orang Yahudi kita juga tidak boleh menyebutkan sembarang nama, sehingga ada kodenya Adonai kah kan gitu, sehingga kita di Indonesia tidak lazim disebut Adonai, ya Tuhan saja. Allah itu Elohim Allah, tapi sebagian teman-teman udah menyebutkan itu Elohim, nggak masalah. Yang penting kita punya keyakinan dan kepercayaan Allah itu ada. Kalau Kristen, kami tidak mengenal Allah Bang. Kalau tidaklah Yesus itu datang di Yohanes 3:16, terus terang sama dengan Anda. Anda sejamin tidak mengenal Allah Anda sendiri, kayak mana wujudnya ada di mana. Tapi kami mengenal karena apa disebut Yesus. Apabila engkau melihat aku, Anda telah mengenal Allah dan menjadikan artinya perantaraan Dia. Makanya sesembahan Kristen itu adalah ehad, ya, baca 1 Korintus 8:8. Yang disembah oleh Kristen adalah Allah, ya, Bapa Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya. Terus terakhir, tentang yang Abang sebutkan, betul Bang, Abang menyebutkan tidak ada istilahnya perintah kepada 4 gospel itu daripada Yesus. Kenapa? Justru setelah Dia bangkit ke sorga, ditulisinlah seperti Anda sanad atau berita, atau mungkin ada punya juga, itu punya dalil ya, bukan sembarang ditulis ya. Bagaimana sih kisah versi si Lukas, si Matius. Jadi sedikit memang ada sering perbedaan. Contoh, kalau di Matius dia ngomong kawin Maria ya dengan si Yusuf, tapi di Lukas masih tunangan. Tapi golnya jelas lahir, bukan di bawah pohon kurma, kan gitu. Jelas dia nyatakan. Karena Bang Aldo pun yang bahasa ibu Yesus, jelas dia itu lahir di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Jadi ada hal yang ya mungkin nanti kalau terbukti ada repot nanti yang lain. Demikian Bang. Oke, baik. Saya sangat menghargai apa yang saudara saya sampaikan. Tapi izinkan saya dalam kapasitas saya sebagai seorang apologet Islam, pembela Islam, yang mana kami tahu bahwa agama Kristen memiliki amanat agung untuk menjadikan umat Islam itu menjadi pengikut Kristus. Sasaran empuk daripada misionaris adalah menjadikan umat Islam menjadi Kristen. Begini kawan, Romo siapa tadi? Saya tidak menyebutnya Romo karena Aldo, Romo itu Aldo. Ya, Aldo aja. Aldo, Bang. Bang Aldo ya. Bang Aldo itu meskipun sangat identik dengan Bible pertama kali ditulis dengan bahasa Aram atau bahasa Ibrani sekalipun, itu tidak akan mengangkat marwah kitab Anda untuk menjadi firman Tuhan. Ini saya sebagai seorang Muslim yang berbicara. Kenapa bisa demikian? Yesus itu penyampai firman. Yesus, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah ucapan Tuhan. Jadi yang harus kita kejar, yang harus kita kulitin, yang harus kemudian kita selidiki secara seksama dan tak melahirkan sebuah keraguan adalah seluruh untaian kata yang terlontar dari mulut Yesus tanpa ada campur tangan oleh pengarang. Kenapa bisa demikian? Karena ini sangat sensitif. Yesus itu ketika dia berbicara,
itu perihal mati kekal atau hidup kekalnya seseorang. Nggak boleh main-main. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa coba? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini harus hati-hati ini. Seorang nabi, seorang rasul, seorang Mesias sebagai penyampai firman dianggap sepele perkataannya, malah yang diagung-agungkan adalah karangan orang yang tidak jelas. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau saya menjadi seorang Kristen, Aldo itu tidak cukup. Aldo bukan siapa-siapa. Dia hanya daki dari keilmuan yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu fakta. Jadi sehebat apapun orang Kristen hari ini, setinggi apapun strata pendidikannya, mereka tidak akan pernah mensucikan Yesus, ucapan Yesus, firman Yesus, yang Yesus adalah wakil Tuhan untuk menyampaikan firman dalam skala prioritas Bani Israel, mengajarkan mereka untuk hidup yang kekal. Poin itu tolong dicatat. Sampai Yesus mengatakan, kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Dan firman yang Yesus sampaikan itu, kita dengarkan pelan-pelan. Pengakuan Yesus, Yohanes 12 nomor 49. Apa kata beliau? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Catat. Apa yang aku katakan, catat, adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Tuhanku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Poinnya di data nomor 50. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal. Jadi sekarang posisinya gimana nih? Ternyata Al-Quran dan firman yang terlontar dari mulut Yesus alaihissalam, kedudukannya sama-sama kalamullah. Tolong, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya lima talbisunal haqqa bil batil, engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Tolong bersihkan ucapan-ucapan Yesus yang adalah merupakan intisari firman yang diterima dari Tuhannya. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan? Catat itu. Berarti Yesus punya porsi. Dia punya porsi pengajaran di mana kurikulum pengajarannya berasal satu-satunya. Daftar pustaka yang bisa digunakan oleh Yesus hanyalah lisan ilahi, perkataan ilahi, kalam ilahi, bukan perkataan Lukas, Markus, Matius, apalagi Aulus, bukan. Ini serius. Ketika kita berbicara mengenai keselamatan, maka sumber keselamatan itu terlontar dari mulut Yesus. Maka jangan dinodai, jangan dicampur dengan perkataan-perkataan orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Aku berkata-kata dari diriku, bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Tuhan kepadaku untuk aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup yang kekal. Namun itu bukan final. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku, sahabatku, orang-orang Kristiani yang aku sayangi, itu belum final. Itu belum ada apa-apanya itu. Itu masih standar. Endingnya adalah, ini yang sangat bahaya. Apa itu? Ketika dia berkata bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Wow. Siapa hakimnya, kata Yesus? Segala firman yang pernah aku ucapkan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jika demikian adanya, Taurat adalah hakim untuk Bani Israel. Al-Quran adalah hakim untuk seluruh manusia. Sedangkan perkataan Yesus, Injil, adalah hakim untuk pengikutnya. Logika sehat kita bermain. Jikalau ternyata selamat tidaknya pengikut Yesus itu ditandai standarisasinya adalah segala firman yang pernah Yesus ucapkan yang tidak tertambah oleh kalimat-kalimat penulis. Maka pertanyaannya, mana
firman yang murni dari Yesus yang tidak bercampur aduk. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, Yesus menerima firman, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus penyampai firman, mereka telah menerimanya, pengikut Yesus sudah menerima, dan mereka percaya. Iman pengikut Yesus setelah menerima segala firman itu adalah titik 2. Apa katanya? Bahwa aku adalah utusanmu, engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang, mana segala firman yang menjadi kumpulan pengajaran Yesus, di mana titik ending setelah kita pahami, setelah kita telan ilmu dari Yesus ini, kita dudukkan dia semata-mata sebagai rasul utusan Tuhan saja. Tak ada embel-embel, siapa yang berkata Yesus Tuhan dengan mulutnya, nggak ada itu. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan. Nggak ada itu. Itu penambahan-penambahan yang bukan berasal dari mulut Yesus. Karena yang menjadi hakim, kata Yesus, Yohanes 12 nomor 48 adalah, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang pernah aku ucapkan, yang pernah aku sabdakan ketika aku hidup sebagai penginjil di tengah-tengah kaumku Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Bukan penyaliban, bukan keluar dari kubur, itu bukan. Tetapi segala firman yang Yesus ajarkan kepada kaumnya, itulah yang akan menjadi hakimnya. Ini bahaya ini bahaya. Silakan abang, silakan. Oke. Terima kasih Bang Zuma ya. Saya tanggapi sedikit tentang yang ada sebutkan tadi mengenai amanat agung ya. Tolong jangan itu seolah-olah dibuat demikian ya. Jadi amanat agung itu dikaitkan dengan Matius 28:19 itu ada kan disebut, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan suruhlah Muslim jadi empuk jadi Kristen, tidak. Kristen tidak mengarah ke sana. Contoh Bang ya, saya ingat kemarin waktu abang membaca syahadat kepada temanku Al-KTP, dia kan Katolik. Saya yang pertama oten mengucapkan selamat sama dia. Kenapa? Karena saya lihat setelah dia jadi Muslim, saya senang lihat dia berdakwah. Saya bilang, Anda waktu di Katolik kayak gitu, mantap kayak ini. Karena kenapa? Namanya agama itu kan free part, dijamin undang-undang. Gak boleh kita mentang-mentang dia masuk ke Islam, kita marah-marah, enggak. Karena Kristen tidak mengharapkan demikian. Silakan Anda Islam, tapi kalau melakukan apa yang diajarkan Yesus, Anda itu sebenarnya Kristen. Kristen itu kan pengikut ajaran Yesus, bukan jadi pengikut Yesus, bukan pengikut ajarannya. Artinya, apa yang disampaikan Yesus diajarkan, itu yang kita ikutin tentang kasih. Anda kan bertanya tadi, mana asli yang diberikan oleh Yesus? Jelas kok ada disebutkan di situ. Apa? Salah satunya gini ya, supaya Anda paham tentang ajaran Yesus menurut Injil Perjanjian Baru. Jadi kalau ajaran Yesus jangan dibawa ke Perjanjian Lama, karena dia tentang Injil kabar baik itu ada di Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama. Berpusat pada kasih, bro. Pertobatan dan kerajaan Allah itu sendiri. Bagaimana hukum yang utama? Kasih Allahmu. Allah yang benar itu apa? Yang benar itu ada Allah yang Esa. Jadi Allah itu di Kristen Esa, Ehad ya. Baca yang disebutkan di hukum Taurat pertama itu. Jadi kasihlah, artinya apa disebut Yesus? Saya bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Menggenapi bukan dalam artian langsung, ada makna. Kenapa? Dengan ajaran kasih, pertama ya, izin Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu vertikal ke apa? Ke surga. Hanya orang bodoh lah yang hanya mengikuti ajaran Tuhan, tapi sesamanya tidak diikutin. Baru kami hukum kedua, kasihlah orang lain seperti dirimu sendiri. Lihat orang miskin, parkir miskin sama yang ini yatim piatu. Berarti horizontal itu udah kisan palang. Jadi saya sesuai dengan pendapat Anda. Yesus itu datang ke dunia bukan mau disalib, bro. Tak ada tulisan itu. Yesus dikaruniakan Allah ke dunia itu bukan mau metong, bukan. Itu last minute itu terakhir. Karena kata-kata salib itu tidak ada. Ketika Pontius Pilatus cuci tangan, bukan, ayo salibkan, bukan. Justru lepas tangan, dia berlaku hukum masyarakat. Kayak di kita, hukum undang-undang nggak berlaku. Kalau udah suara terbanyak, salibkan, dia salibkan. Orang itu ngomong salibkan. Supaya mungkin saking kesalnya, ini biar betul terkutuk, Kang, gitu. Ya disalibkan. Dan yang melakukan, betul, aparat negara, ya serdadu. Dan harus dikawal sampai 3 hari. Nyatanya kan dia bangkit. Bingung sendiri serdadu. Artinya begini disampaikan ke abang. Betul.
yang abang sampaikan tadi tidak sama data di Al-Quran itu dengan Bible itu. Bible itu kan banyak kisah rohani, bukan semua firman. Kan firman itu kan langsung dari siapa? Sang sumber itu Allah itu. Ya, apa disampaikan berita disampaikan kepada Nabi, itulah firman. Tapi kalau cuma cerita-cerita nggak mungkin lah. Contoh, cuman dia ke Galilea, masa firman? Tapi dia ucapan dia, kan gitu. Yang kita kode merah, oh berarti ucapan Yesus. Kalau merah seperti Paulus lah contohnya. Paulus perhatikan hanya yang paling nampak dia ketika di pertobatan. Dia masa Saulus memetongkan semua siapa saja setelah Yesus naik ke surga. Jangan coba-coba mengajarkan tentang kisah dia. Dapat surat perintah dari para imam besar dan imam kepala supaya siapa saja jangan coba-coba buat di rumah, harus dihabisin. Kejadian apa terjadi? Mukjizat itu. Ya dia kan kena cahaya kan, sinar, sehingga dia buta 3 hari. Disitulah ada pertobatan itu sampai ke tanah Arab. Dia di K1 Galatia 1:17 jelas dia mulai belajar semua ini, baru dia memberitakan. Dia bukan nabi, dia pengajar. Jadi intinya abang nggak jauh beda dengan abang bilang, betul ya, artinya disampaikan demikian. Terus abang saya lihat terlalu banyak menarasikan tentang isi doa Yesus. Di bab 17, Yohanes 17 itu isi doa loh bro. Kalau misalnya kita hari 17 Agustus Kemenak membacakan doa, itu nggak bisa ditafsir. Dialah komunikasi Kemenak itu kepada Tuhan, tapi satu arah. Kenapa? Tuhan itu tidak mendengar langsung, iya enggak. Artinya penyampaian. Yesus di bab 18 akan lihat di kisahnya akan ditangkap, sehingga itulah terakhir dia berdoa ya. Apa disampaikan dia? Segala firman, bukan karena dia terima firman, orang dia firman kok. Baca Yohanes 1:14. Apa disebutkan Yesaya 55 ayat 11? Apa yang keluar dari mulutku, kata Allah. Berarti kan sesuai dengan Yohanes 1:14. Akan melaksanakan apa yang kusuruh, ya disuruh kan? Dan tidak sia-sia dan akan kembali kepadaku. Artinya, ya itu jelas kok. Apa di permintaan Yesus sebagai manusia? Kalau bisa cawan ini lepas dari aku, tapi kehendak menjadi apa? Ya jalan. Kenapa? Dia dicoba kan karena memang udah dibuat. Ya sudah tahu di Lukas 24 ayat 7. Anak manusia akan disalibkan, mati, kemudian bangkit hari ketiga. Intinya bro, apa yang terjadi? Bangkit kan? Justru kebangkitan inilah inti dari Kristen, bukan Natal. Inti dari Kristen adalah kebangkitan, bahwasanya dia hidup, bukan tetap di dalam kubur. Disitulah ada processing, tapi hidupnya bukan manusia lagi. Itulah daging kemuliaan, nggak sama dengan kita, kemana-mana pun bisa. Buktinya tidak membawa murid lagi. Udah kemana-mana selama 40 hari, kemana-mana, bebas. Artinya dia ditemani malaikat. Demikian bang, lanjut. Oke, baik. Ada 2 hal. Yang pertama terkait yang saya katakan tadi, yang terkait dengan amanat agung ini. Ini mutlak. Itu perintah bang. Bedakan Markus 16 dengan Matius 28. Markus 16 perintah baptis, itu betul. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu kan perintah. Beritakan Bible kepada seluruh makhluk, itu perintah. Tidak boleh Anda langgar. Mau tidak mau, Islam adalah sasaran untuk diberitakan Bible itu. Jadi kita nggak menyembunyikan sesuatu yang sudah fakta, terlihat nyata oleh orang lain. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi berdasarkan amanat agung, Kristen itu diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Itu perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Menjadi murid berarti pengikut Kristus. Pengikut Kristus ya Kristen. Dengan kata lain, amanat agungnya adalah jadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi Kristen. Itu fakta. Tidak perlu lagi kita sembunyi-sembunyi. Iya memang betul Bang Suma, kami diperintahkan untuk mengkristenkan kalian. Itu real, itu ada di dalam data Bible itu sendiri. Itu poin yang pertama. Cuman mungkin caranya melakukan kristenisasi tidak sama seperti penjojo. Penjojo sadis. Selain merampok, merampas, dia juga mengkristenkan. Tapi kalau kalian ya mungkin segan, mungkin takut, mungkin malu, mungkin kemudian ya nanti dibilang bukan agama kasih lagi karena arogan. Tapi berdasarkan perintah itu mutlak. Jadikan, itu perintah. Kalau tidak dijadikan gimana? Ya dosa, karena tidak menjalankan perintah.
Berbeda dengan Islam, serulah manusia, ya cuman disuruh menyeru. Mereka mau menerima ya silakan, tidak menerima silakan. Makanya di Islam, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Ada nggak ayat begitu dalam Kristen? Tidak ada. Coba mana? Mana dalam agama Kristen? Lakum dinukum waliyadin. Ada nggak? Nggak ada. Jadikan, itu perintah. Makanya ada apologet Islam ini untuk menghalau perintah itu agar jangan semena-mena, seenak perut, lina tidak jaya, memurtadkan anak-anak Islam yang sudah jelas punya agama. Itu contoh, itu satu bagian. Itu cuman secuil dari segala tindakan gerakan kristenisasi di Nusantara ini. Itu hanya satu yang saya buka. Kemudian kita masuk ke dalam tema inti terkait dengan firman. Yesus itu kan sumber. Nabi Muhammad kan sumber. Musa kan sumber. Berarti tiga manusia mulia ini harus menjadikan kita kalau pengikut asli dari salah satu tokoh yang benar-benar mulia ini, maka kita harus mencerminkan mereka. Kalau kita pengikut Musa, Nabi Musa, maka kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Musa. Kalau kita pengikut Nabi Muhammad, maka kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, berarti kita harus mencerminkan diri kita sebagai pengikut Yesus. Kata Yesus, siapa yang mengasihi aku, dia yang mengasihi lo. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengar suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti dia loh, mendengarkan suara dia loh. Sekarang yang terjadi di gereja di mana-mana, yang kalian dengarkan itu suara pengarang. Suara Yohanes, suara Matius, suara Lukas, suara Markus. Sedangkan pengikutku mengenal aku mengenal mereka, mereka mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Suara yang dimaksud di sini apa? Firman yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Mulut Yesus. Dan mereka mengikuti aku. Setelah mereka mendengarkan firman dari mulut Yesus, mereka mengikuti mereka. Maka muncul pertanyaan ketika kita berbicara keotentikan sebuah kitab suci di sebuah agama. Mana kitab yang Kristen pegang yang berasal seluruhnya tanpa ada tafsir, tanpa ada kemudian kata pujangga, peribahasa di dalamnya yang Yesus sama sekali tidak pernah lontarkan dari mulutnya? Mana kitab itu? Ada? Tidak ada kan? Maka saudaraku Kristen ini kehilangan Indo, ketinggalan kapal Indo. Mereka hanya menggunakan kemudian buku-buku yang disalin dari terjemahan ke terjemahan yang ending induknya tidak berasal dari pokok batang yang sama, yaitu Yesus. Kan tadi sudah kubilang, saya kasih data bagaimana Kisah Para Rasul 7 menceritakan Filipus membicarakan tentang nas yang berasal dari Injil Yesus. Mana Injil Yesus? Yang diberitakan Yesus di dalam Markus 14 nomor 1 ketika dia ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Sekarang di meja Kristen, di mimbar gereja, adakah Injil Filipus? Tak ada. Lalu kami ingin dijadikan sebagai pengikut Kristus yang dalilnya tak, yang kemudian kitabnya tak ada sama Kristen. Oh maaf, sorry lah, nggak mungkin itu terjadi. Sia-sia adalah lebih baik ketika saudara-saudara misionaris Kristen membangun dari awal lagi tentang sikap kerohanian beragama Kristen daripada sibuk berkamuflase untuk mengajak umat Islam masuk menjadi agama Kristen, sementara Kristen tidak memiliki data valid, data validasi, legitimasi pengesahan dari sang sumber, yaitu Yesus. Orang Yahudi sang sumber Musa, kitabnya ada dari mereka, kitab Torah. Umat Islam sumbernya Nabi Muhammad, kitabnya ada bagi mereka, kitab Al-Quran. Yesus adalah tokoh sumber. Kristen mengaku pengikut Kristus, tapi kitabnya berasal dari Kristus yang datang kepada Paulus. Bukan Yesus menyampaikan Injil Allah kepada kaumnya Bani Israel. Ini adalah hal yang membuat kami umat Islam ini bukan ragu lagi, memang tidak percaya sama sekali bahwa Kristen itu adalah agama dari lain. No, kami tidak percaya 1% pun enggak.
Apalagi mau masuk mengikut menjadi Kristus atau pengikut Kristus atau menjadi Kristen. Sorry lah, itu tak akan mungkin terjadi selama kami sehat, selama kami waras. Karena kenapa? Ketika berbicara mengenai firman, Nabi Musa penerima firman dan penyampai firman, Nabi Muhammad penerima firman dan penyampai firman. Yesus jangan Anda katakan tidak menerima firman. Itu Anda sedang membodohi diri Anda itu. Kata Yesus, firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Kurang apa coba? Sekarang tanya Lukas. Lukas, kak dia duduk sini, Lukas. Nih, minum kopi. Isap satu batang dulu. Aku mau tanya samamu. Apa bro? Firman yang kau tulis begitu tebal di dalam kitab Lukas yang kau catat buku pertamamu, bab 1 sampai bab 24, dan juga buku keduamu Kisah Para Rasul bab 1 sampai bab 28, itu sumbermu apa? Kau menerima firman itu semua dari mana? Kira-kira jawaban Lukas apa? Ia bingung. Pagi menjelang siang, selamat siang. Bingung pasti si Lukas. Begitu juga ketika kutanya Markus. Bentar penjalaikannya, aku dulu ya Pak. Penjalaikannya gantiin kita. Lanjut Bang. Ketika kamu menuliskan catatan kitabmu, sumbermu apa? Dia tidak mungkin mengatakan Yesus. Lukas tidak mungkin mengatakan Yesus. Penulis Matius tidak mungkin mengatakan Yesus. Penulis Yohanes juga tidak mungkin mengatakan Yesus. Hanya satu penulis Bible yang berani mengatakan dia menerima kitabnya, catatannya dari Yesus. Siapa itu? Paulus. Cuman satu orang ini yang mengatakan, inilah Injil yang kuterima dari Yesus Kristus. Cuman siapa yang berkata seperti itu? Paulus. 4 kitab kanon itu tidak pernah tertulis dia menerima firman dari Yesus. Tunjukkan kepada saya. Tidak ada. Cuman Paulus. Tapi sabar, sik lagi 10 detik. Oh, ya. Tapi sayang disayang, sebelum Paulus muncul, firman yang Tuhan berikan kepada Yesus sudah di stop. 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 Tidak ada lagi firman. Sabar. Tidak ada lagi firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Tiba-tiba Paulus datang mengaku, aku menerima firman dari Yesus loh. Pret, Yesus mana? Silakan Anda tanggapi, gunakan data, jangan emosi, santai, rileks, tegas, tapi intinya kebenaran. Silakan. Siap. Makasih Bang Zuma. Sahabat Andre, sebentar. Ya, lanjut. Yang tadi nggak usah nanggapin dulu karena saya dengan Bang Zuma lagi diskusi, nanti kalau kurang lebih nanti tambahin. Tapi intinya apa yang disebutkan oleh Bang Zuma benar adanya, jelas ya, rinci ya. Saya tidak membantah ya, narasinya jelas ya. Tapi perlu saya luruskan Bang, sedikit Abang kayaknya mengarah ke ketakutan disebutkan di Matius 8:19. Baptislah dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Artinya gini, jangan jadi amanat agung itu jadi kambing hitam, tidak. Artinya gini, Anda sangat salah sekali ya. Saya pribadi ya, seperti yang ada di gereja kami ya, di Sebot, di Bogor ya, tidak ada mengajarkan supaya kami itu melaksanakan Matius 28:19 supaya pada masuk murtad, bukan. Kristen itu hanya mengharapkan bagi siapa yang tahu di mana jalan keselamatan, karena itu tadi hanya Kristen yang menyebut ada jalan keselamatan. Baca ya, ketika disebut di Yohanes 14:6, akulah jalan keselamatan ya. Nah, terus ada disebutkan malaikat ngomong loh ya, waktu ketika Yesus lahir di Lukas 1:2 itu, hari telah lahir bagi juru selamat, bukan juru yang lain-lain. Artinya itu Bang ya. Terus poin kedua, Anda bilang sang sumber itu ada 3, Musa menerima, Muhammad menerima. Betul, tapi Anda harus bisa memahami kelebihan daripada Yesus Isa sendiri. Yesus Isa adalah kalam yang berjalan. Kenapa? Dia itu bukan sembarang datang dari mana-mana. Musa, Muhammad hasil perkawinan. Yesus Isa bukan. Beda. Artinya kalau di Kristen itu jelas. Betul Abang bilang ya. Dia apa yang disebutkan di Yohanes 3:16, Allah itu mengutus anak yang tunggal, bukan Allah itu melahirkan, bukan. Dia proses mulai dari Lukas 1:26 ya, ketika
Allah itu menyuruh langsung loh, itu malaikat Gabriel, bukan kayak yang lain nggak ada perintah kok ujuk-ujuk ada di bumi. Dia harus ada punya proses seperti Anda bilang, harus punya ijazah. Ini kok ada datang ke bawah nggak ada surat perintah. Ini kan disuruh kemana, kata Gabriel, ke Nazaret lah, ketemu siapa? Maria. Itu baca sendiri prosesnya PI 31, beri nama dia Yesus, karena Yesus itu tidak berubah hari ini sekarang selamanya. Yesus itu tetap ada gitu, karena ya kan itu nama Yesus itu kan bukan si Pula yang ngasih langsung dari sana. Jadi artinya yang Anda bilang tadi di Matius 3:17 betul dikonversikan dengan Yohanes 3:16. Ya, percaya kepada Yesus tidak binasa. Dia kan memberikan jalan untuk ya itu tadi, keselamatan kan gitu. Nah, terus Anda menyebutkan tadi ya tentang agama itu. Anda jangan samakan dengan Kristen itu. Kristen itu kan bukan agama. Bukan seperti Anda di surah Quran Ali Imran 83, bukan. Ya total sampaikan ke Anda ya. Kami Kristen bukan pengikut Paulus, bro. Dialah pemberita yang tobat. Dulu kan latar belakangnya kan Anda jelas tahu kan. Dianya itu kan orang Farisi yang nggak suka dengan ajaran Yesus karena mereka sangat kecewa. Diharapkan dialah sebagai harapan Mesias, nyatanya nggak bisa lepas dari penjajah Romawi Israel ini. Nah, terus kedua, ini anak kok jadi kerja hari Sabat, melanggar hukum Taurat. Dibuatlah dalih sehingga harus mengikuti itu tadi kejadian, harus hukum mati. Hukum mati itu apa? Terakhir merayat yang ngomong, disalibkan dia. Bukan, nggak ada tulisan Yesus nanti datang ke dunia akan disalib, akan menebus dosa. Mana ada tertulis Yesus menebus dosa? Emang barter. Yesus itu adalah mengampuni dosa. Allah itu mengampuni dosa. Baca Kaper 10 ayat 42 di bawah itu. Dia tujuannya demikian. Artinya itulah goalnya itu. Di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Allah sehingga memberikan anak yang tunggal. Tunggal loh, bukan dua. Artinya, tapi kalau Anda bisa memahami seolah-olah ada kawin, padahal bukan. Bagi yang percaya kepada Yesus tidak binasa tapi memperoleh keselamatan. Gitu abangku. Jadi kami tidak mau ngikutin, jadi kami murid atau ikutin si Paulus. Bukan, Paulus itu pemberita biasa, nggak ada jauh beda dengan yang lain. Karena dia bukan nabi, dia kan bertobat. Nah, jadi Anda betul. Namanya Lukas, ya, tidak langsung ketemu dengan apa, tidak ada ajaran di Yesus langsung, Lukas ini dulu, ngapain tulis ini, bukan. Beda dengan ketika Nabi telah dikaruniakan diberikan Allah kepada hatinya, ada wahyu, nanti dipanggil Zaid bin Sabit, tulis ini loh, saya dengar saya ini, betulisin kan gitu. Kalau ini tidak ada seperti itu, langsung terima tulis, enggak. Setelah dia Paskah naik ke surga, inilah ditulisin berupa informasi saksi-saksi, ini narasinya. Habis 28 tahun setelah itu muncullah siapa ini? Si Paulus. Dia menuliskan surat, bukan wahyu, bukan. Ya, jadi Anda harus samakan. Lanjut. Makasih. Silakan Bang Jumat tanggapin. Jadi begini saudaraku, poin yang pertama, amanat agung itu perintah. Kalau kalian tidak menjalankan, Anda mengaku di gereja kami, ya Anda tidak menjalankan perintah, berarti dosa itu. Tidak menjalankan perintah. Harusnya kalian menjalankan, jadikan kami ini semua menjadi Kristen. Kenapa kalian tidak menjadikan kami? Karena ini negara Indonesia, negara hukum. Gak boleh mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Meskipun dari kalian ada yang disebut misionaris, berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura. Ada. Itu yang betul sesuai dengan perintah. Dia juga menjalankan misi sama seperti perintah Paulus. Dalam Filipi 1:18, berpura-pura, mengelabui dengan cara palsu. Itu kalau Anda tidak menjalankan, berarti Anda tidak melakukan amanat agung. Biar dianggap paten, Anda tidak melakukan. Tapi ingat, Anda melanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bung, alasan apapun, opini manapun yang Anda bangun dengan sudut pandang yang berbeda dengan keadaan di lapangan, catat baik-baik. Yesus datang sebagai penyampai firman. Percaya kepada Yesus bukan percaya kepada kakinya, tangannya, giginya, bukan. Percaya kepada lisannya yang terlontar dari mulutnya. Itulah yang harus dipercaya. Bukan oknum yang tergelantung di atas salib yang mau dipercaya, bukan. Tapi yang keluar dari mulutnya itu yang wajib Anda percayai. Tolong dicatat itu.
Bukan jasadnya, kain kafannya, kuburannya, bukan salibnya disimpan di rumah, bukan. Tapi yang harus dipercaya pada diri Yesus, Yohanes 3 nomor 16 adalah ucapan-ucapan yang terlontar dari mulutnya. Itu yang harus Anda percayai. Makanya ketika Anda menyelaraskan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus, itu kita hargai, itu kita hargai. Nabi Isa alaihissalam ketika ada penyelewengan di atas muka bumi oleh keturunan Adam dengan mendudukkan dia sebagai Tuhan, dia diadili oleh Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Nabi Isa? Wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Isa, hebat kali kau kutengok ya. Apa memang kau yang mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ini berbicara mengenai ucapan, firman, perkataan, sabda. Apa kata Nabi Isa? Oh, sorry lah, saya tidak akan menodai kesucianmu, engkau yang maha suci. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jelas kok. Al-Quran Nabi Isa menjelaskan itu. Yesus di dalam kitab Yohanes juga menguraikan hal tersebut. Jika aku pernah mengatakan, jika aku pernah bersabda, jika aku pernah menyampaikan firman, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Apa yang aku ajarkan kepada mereka semata-mata ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Aku mengatakan selain yang engkau ajarkan itu tidak pernah aku mengatakan sesuatu kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku Isa hanya menjadi saksi terhadap mereka hanya pada masa aku bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku ke langit, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka, engkaulah yang mengetahui segala sesuatu. Itu setelah kemudian Nabi Isa ditanya, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Makanya Yesus mengusir, mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kamu dari hadapanku. Itu fakta, itu real tertulis di Bible. Jadi saudara, kalaupun Anda mengatakan benar yang disampaikan Bang Suma, betul sekali. Tetapi Bang Suma, saya harus meluruskan bahwa Bible kami itu tidak mensifati saduran seperti Al-Quran. Dituliskan, dibukukan Bible itu tidak sama seperti Al-Quran. Tapi maaf saudaraku, Anda juga saya katakan betul. Memang Al-Quran dibukukan tidak sama seperti dibukukannya Bible itu. Tetapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah Yesus turun ke bumi, melontarkan ucapan-ucapan yang adalah firman, yang dia katakan, apa yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku ajarkan. Sekarang permasalahannya adalah kuping-kuping yang mendengarkan mulut Yesus berbunyi. Kemana kuping itu? Apa yang mereka lakukan si pemilik kuping? Menghafal? Menulis segala firman yang Yesus sampaikan kepada mereka atau tidak? Menulis, menghafal atau tidak? Ternyata tidak. Berarti ada mata rantai yang terputus dari Yesus. Segala firman yang diucapkan, yang diterima segala murid,
murid tidak menghafalkan, murid tidak menuliskan, hanya mendengarkan. Tetapi ada Lukas, ada Markus, Matius, ini sumbernya dari mana? Sedangkan para murid hanya mendengar, para murid tidak menghafal, para murid tidak menulis. Lalu apa sumber penulis-penulis Bible? Sumbernya hanya satu. Apa itu? Hasil penyelidikan. Sebuah agama yang menjadikan buku yang berasal dari hasil penyelidikan, hasil gosip, hasil kesaksian, curhat-curhatan, peristiwa, cerita-cerita yang diterima kemudian dari masyarakat ke masyarakat, itu agamanya bermasalah. Kenapa? Karena panduan dalam beragama bukan firman Tuhan, tetapi hasil dari curhatan seseorang yang tidak dikenal yang kemudian dibukukan. Itulah yang dialami agama saudara, sehingga kitab saudara dari zaman ke zaman mengalami distorsi, kontradiksi, revisi, evolusi, terjemahan ke terjemahan, direvisi, demi direvisi, demi direvisi, demi direvisi. Entah apa tujuannya. Nabi Musa punya kitab tidak direvisi. Nabi Musa punya kitab diajarkan kepada kaumnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad punya kitab diajarkan kepada kaumnya. Yesus punya ketetapan tapi tidak dikitabkan. Ketika dikitabkan bukan firman Tuhannya yang dikitabkan, tapi dominan pengantar pengarang lalu mengutip-ngutip sabda-sabda Yesus yang katanya. Jadi kalau saudaraku mengatakan ada benarnya yang saya sampaikan, saya juga mengatakan ada benarnya yang saudara sampaikan. Tetapi itu yang menjadi catatan hitam. Apa itu? Yesus menyampaikan firman. Tak ada murid menghafal, tak ada murid kemudian menulis. Maka solusinya bukan menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan konsep menyeru la ikraha fiddin, tidak ada paksaan terhadap ajaran agama Islam. Cukup menyampaikan, yang beriman silakan beriman, yang kufur silakan kufur. La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Baik. Begitu saudaraku, silakan. Makasih Bang Zuma ya. Saya tanggapin dengan abang bilang tadi ya, Yesus sebagai penyampai firman. Betul Bang, kami juga berdoa Bang ya, Allah itu kami nggak kenal, jujur sama dengan Anda. Islam tidak mengenal Allahnya sama dengan kami. Tapi setelah datang Yesus, kami mengenal Dia. Apa kami doa kami? Kami, sesambahan kami Allah Bapa yang kami sembah melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Betul abang sepakat. Artinya Dia datang supaya kami kenal apa disebut Yesus. Apabila engkau telah melihat aku, Anda telah mengenal Allah itu sendiri. Kenapa? Dia kan firman itu dan akan kembali. Itu pertama. Kedua, tentang salib yang Anda bilang tadi, simbolik bro. Kan saya sudah bilang tadi, apa yang diajarkan Yesus cuma dua. Hukum utama itu kasih apa? Tuhan Allahmu, Allah yang benar, Allah yang esa. Itu vertikal. Dan kasihlah sama manusia. Ya, orang parkir miskin, yatim piatu, horizontal. Kan bentuk palang itu bro. Bukan kayak jemuran. Itu udah gambaran. Tapi kalaupun ada kayak di gereja atau orang salib itu bukan mau dikultuskan, bukan kayak Anda masjid harus di spesial, nggak boleh kan gini. Gereja pun makanya pakai sepatu nggak masalah, bukan jadi kultuskan tempat ibadah itu. Itu pertama. Kedua ya, perlu sampaikan Yesus itu dikatakan Tuhan, ada gelarnya, tuh gelar loh ya. Nama Dia yang penting Yesus. Tapi di Kristen itu disebut Tuhan kepada Allah, disebut Tuhan kepada Yesus, itu ada gelar sebutan maknanya. Kalau kepada Yesus itu Lord ya, bukan God. Jadi Yesus itu bukan Allah ya. Artinya Dia itu junjungan atau penguasa. Tapi kepada Allah Dia penguasa. Nah, artinya pencipta langit dan bumi ya. Yesus itu adalah Allah Bapa, Lord, Tuhan langit dan bumi, penguasa langit dan bumi. Artinya kenapa? Justru Allah itulah yang esa, bukan Tuhan ya. Allah itu esa, jelas kami disebutkan Allah itu yang esa ya. 1 Korintus 8:6, Yudas 1:25, bahwasanya Dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan. Sama di Anda. Surah Al-Maidah 1 ayat 6, surah Al-Maidah ayat 1, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Ketiga ya. Dari mana kisah rohani itu jelas gini loh. Anda bilang katanya kata sipulan apa namanya itu gosip. Ini jelas dalilnya ya. Berdasarkan bahasa ada sekitar 5.800 manuskrip dalam bahasa Yunani Grek ya.
sekitar 10.000 manuskrip dalam bahasa Latin di Vulgata. Ada 9.300 manuskrip bahasa kuno ya, Aramai, Koptik, Armenia. Jadi ini ada bang. Jadi kan di Indonesia nggak ada. Paham? Anda memang menyebutkan direvisi lah, dirubah-rubah. Bahasa Indonesia yang dirubah, namun aslinya tidak bro. Utuh kayak Quran. Cuman kebetulan kami nggak dibuat di atasnya ada bahasa aslinya, nggak muat, ketebalan nanti. Di Anda kan nggak terlalu setebal kitab kami, sehingga tulisan itu walaupun agak besar masih muat semua. Kami bisa tebal apa bawa ke gereja gituan? Intinya kita telah mempercayai LAI. Perkara LAI seperti yang Anda sindir, termasuk juga kata Allah itu, ya monggo nanti kalau memang Aldo masuk, saya udah bilang sama dia, silakan merapat supaya jangan dibuat nama itu, supaya kita nggak ada tendensius, ada kontradiksi dengan teman-teman muslim. Demikian tanggapan saya abangku. Lanjut. Udah 1 jam kita bicara. Saudaraku, Ya. kalau pola Bible Anda katakan tebal karena itu tulisan dari 4 orang, kalau seluruh sahabat baginda Bang. Rasulullah Muhammad Bukan SAW, 4 orang. sabar. Alkitab itu terjemahan lama nggak ada hubungan dengan si Matius Lukas, enggak? Itu beda kitab si Musa itu. Lanjut. Oke. Ini sifat sebuah kitab. Siap, Kalau siap. sifat kitab Anda ini yang ditulis 4 orang, Lukas, Markus, Matius, Yohanes ini, Anda katakan tebal kalau diterjemahkan. Bagaimana dengan ketika seluruh kesaksian-kesaksian sahabat Rasulullah yang ribuan itu dituliskan lalu dikumpulkan menjadi satu buku, itu tidak Hadis. akan sampai kota Makassar, sampai kepada Amerika, itu nggak cukup. Kalau ditumpuk buku itu mungkin bisa sampai ke langit ke-7. Betul. Saking banyaknya. Jadi itu bukan alasan. Nah, sekarang saya masuk Makanya ke nggak dalam. dibuat gitu, nggak dibuat aslinya gitu loh ceritanya. Anda pas dibuat Oke. supaya nggak salah. Oke. Baik, Nah, sekarang betul. Lanjut. kita masuk tema saya sanggah tentang Tuhan yang kami tidak kenal menurut saudara. Orang-orang Yahudi diajarkan Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi di antara kalian mengajarkan dan berkata kepada yang lain, kenallah Tuhan. Jangan. Sebab baik kecil maupun besar mereka telah mengenal aku. Orang Yahudi tanya, mana Tuhanmu? Nggak ada nampak, ini loh digantung, ini loh disandarkan di tiang. Nggak ada, tapi mereka sudah mengenal Tuhan. Kenapa mereka sudah mengenal Tuhan? Karena sifatnya itu sama seperti Yesus. Yesus pun mengenal Tuhannya. Tetapi bukan berarti Yesus itu melihat Tuhan dalam arti kata wujud seperti makhluk. Maka Al-Quran menarasikan kepada kami, ini sering saya sampaikan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami mengenal Tuhan kami, kawan. Kenapa? Karena Tuhan kami menyatakan diri dari segala penjuru. Tuhan kami itu menampakkan dirinya di setiap penjuru. Kebesarannya nampak di setiap penjuru. Tak ada titik di atas muka bumi ini, debu, bulu sehelai, selembar daun yang kemudian tidak lepas dari pernyataan-pernyataan kebesaran Tuhan. Wa ampusihim, wa bi ampusihim, dan bahkan di dalam diri kami sendiri Tuhan menyatakan diri. Jadi kami mengenal Tuhan kami. Yang tidak mengenal Tuhannya itu yang bingung, malah menjadikan anak orang menjadi Tuhan. Kalau kami tidak, maka Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh aku benar-benar menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati dia, dan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Jadi kami tidak mencari Tuhan lagi, karena kami mengenal Tuhan kami. Dia hakikat maha suci, dia hakikat maha sempurna, maha besar, maha kuasa. Selain daripada itu bukan Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Jangan Yesus deh, ya, Yohanes apa yang dikatakan? Dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Elohim, Bapa Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, dialah yang menyatakannya. Yesus yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa. Maksudnya menyatakan di sini bukan memperlihatkan jasadnya Yesus, enggak. Dalam bahasa Yunaninya exegesis. Artinya bahwa di dalam pernyataan Yohanes, dalam catatan kitab saudara sendiri, Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menjelaskan, Yesus yang menguraikan, Yesus yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa. Makanya di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 7 nomor 28-29, dengarkan baik-baik.
waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal. Jadi orang-orang Israel mengenal Yesus. Dan kamu tahu dari mana aku berasal. Akan tetapi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Aku kenal Bapa sebab aku datang dari Bapa dan Dialah yang mengutus aku. Kamu mengenal aku, ya, tapi kau tidak mengenal Bapa. Berarti orang-orang Israel yang mengenal Yesus ini bukan mengenal Bapa, karena Bapa itu mereka tidak kenal. Begitulah kami terhadap Allah. Kami tidak mengenal dalam bentuk esensi wujud, tapi kami mengenal Bapa. Kami mengenal Allah, kami mengenal Allah melalui perantaraan penciptaannya. Kami mengenal Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal Allah. Nah, dalam Al-Quran jelas bahwasanya sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Pencipta langit dan bumi itu kami kenal, tetapi kami tidak mengenalnya seperti seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya bla bla. Kami tidak mengenal seperti itu. Itu bukan sifat ajaran kami. Oleh karena itulah saudaraku, kembali kepada tema kita, jelas sekali Yesus ini penyampai firman. Pertanyaannya dan pertanggungjawabannya ada di kalian. Kalau kalian adalah pengikut Yesus yang betul, kalian tentu pasti tahu mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kalau kalian adalah murid yang asli, pasti kalian tahu. Kenapa? Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka muridku telah menerimanya. Kalau kalian juga adalah muridnya, kalian telah menerimanya. Tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus terima dari Bapa. Silakan. Baik Bang, terima kasih ya. Sebelum ke ucapan terakhir, perlu saya sampaikan ya ke Abang ya, bahwasanya Anda menyebut tentang Yeremia 31:34. Tolong Bang, saya kurang paham tadi kok bisa nyadur di Yeremia 31:34, maksud Abang apa sih? Yeremia 31:34, di situ Tuhan mengatakan apa kepada kaumnya Bani Israel? Jangan lagi di antara kamu mengajarkan. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Iya, betul. Nah, jadi itu disampaikan Yeremia, tapi Anda juga harus nanti coba tinggal sampaikan. Anda juga harus melihat itu namanya Yeremia 14:14 sama Yeremia 23:25 ya. Nggak usah saya pulgarkan di sini, Anda bisa memahami. Kalau mengambil ayat Yeremia, jadi kalau memang Anda nanti ngambilnya kitab si Yeremia 3:1-4, Anda harus bisa melihat Yeremia 14:14 dan Yeremia 25:23 itu artinya apa, silakan Tuhan. Terus berikutnya, saya tanggapi memang boleh. Oke. Ketika Anda membawa Yeremia 14, di situ Tuhan bercerita tentang nabi-nabi Israel, nabi-nabi Yerusalem. Palsu. Iya, yang palsu. adalah palsu. Betul. Iya. Ya, nah, ketika Elohim dalam tataran kitab Tanak bercerita tentang nabi, itu cakupannya nabi palsu yang berasal dari kaum Israel itu sendiri. Baca di Yeremia 23 nomor 15, 13, 14, 15. 23. Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepada penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Betul. Nah sekarang kalau ini kita mau dudukkan perkaranya adalah apakah ini Nabi Muhammad atau ini Paulus? Saya tidak menjas itu, tapi Anda harus bahas karena Anda kan ambil Yeremia 31 ya. Ini tidak berbicara mengenai Tuhan. Loh, kan Anda kan mengambil ayat itu, saya akan padukan Yeremia jawab Tuhan 31 kepada 14 sebentar, izin.
Ini waktunya. Yeremia 14:14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu berbuat palsu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Artinya ini yang ada muat ke belakang, ke perjanjian baru, apabila ada yang mengaku-mengaku nabi-nabi yang tidak langsung disuruh Allah sendiri. Kalau Yesus jelas kan ada nubuat langsung, malaikat Gabriel turun. Kalau nabi, karena Paulus itu bukan nabi bro, dia pengajar ya, supaya kita tidak salah paham. Nah terus berikutnya tentang Ya, yang abang kalau bilang, dia bukan nabi bang, ya, firman 13 bukunya itu dari mana? yang siapa? Paulus. Tidak Dia kan bukan ada nabi. itu. Iya betul, tak ada di ayat di Alkitab itu Paulus nabi, dia Nah pengajar. sekarang bro. kalau dia bukan nabi, 13 bukunya ini firman Tuhan atau bukan? Dia rasul yang menyampaikan berita itu, nabi kan menerima langsung bro. Artinya Sekarang beda rasul dan iya, raja. maksud saya gini, kalau dia bukan nabi, 13 bukunya itu dari mana? Dakwah dia ketika di Roma ngomong begini. Berarti Ketika dia nggak di menerima Korintus- firman. Tapi disampaikan semua kan dia kan belajar. Iya. Pun dia ada Sebelum terima. dia menyampaikan, dia tidak menerima firman kan? Dia dikaruniai Roh Kudus lah kan bahasa Nah, dia kan ini di situ. maksudnya apa? Maksudnya Jadi dia gini. bukan nabi, tapi dia Roh Kudus. Maksudnya gimana Bukan, ceritanya? dia dikaruniai Roh Kudus, artinya dia menulis itu disertai roh-roh yang artinya dia ada ilham, artinya Berarti dia muasalnya nabi. beda lah. Loh, Kalau nabi bagaimana langsung seperti nabi Anda betul langsung menerima kan? Nah, kalau Paulus tidak menerima langsung, lalu Tidak. apa? Dari mana Dia- kitabnya ini? Dia memberitakan, dia ketemu dengan para nabi sebelumnya kan? Menerima dari Ketika nabi dia sebelum- kan ketemu coba. Ketika Paulus ini Barnabas 13 bukunya, bangku. Ketika 13 buku Barnabas Paulus ini sumbernya dari ketemu mana? di Tarsus, dia kan menemui Paulus. Artinya mereka ke Antioquia. Bunda itu Sumber kejar. sumber firman itu ada 3. Yang Baik. pertama adalah Tuhan, yang Langsung. kedua adalah Roh Kudus, yang Membuat, ketiga ya. adalah nabi itu sendiri. Ya. Nah, sekarang Paulus ini sumber firmannya dari mana? Yang diterima sebagai wahyu roh. Di Yang mana kedua, Paulus mengatakan bahwa dia menerima dari Roh Kudus? apa yang disebutkan, apa yang kuterima bukan dari manusia, bukan dari diriku sendiri kan? Kan dari Yesus. Tapi dari Yes. ya, dia Yesus. katakan dari Yesus kan? Iya, iya. Sementara Yesus sudah Telah menamatkan di surga. penyampaian firman-Nya. Sudah. Iya. Nah, Tapi terus ketika dia kena azab, siapa yang mengajabkan dia sampai kena cahaya? loh, bukan Karena itu niatnya masalahnya. Sumber. membunuh semua kepada Sumber, Bang. apa yang Sumber. dengar dulu, sebentar. Lihat kisahnya dulu, dia kan membunuh semua pengikut itu. Makanya ada bahasa yang Anda mungkin sulit menerjemahkan. Saulus, mengapa menganiaya aku? Loh, Itu siapa itu yang dia betul. niaya? Iya kan pengikutnya lah, muridnya kan Enggak dia itu juga. siapa yang mengaku dia niaya di situ? Kan dia ngomongin ya, bro. Udah Iya, dapat surat perintah. maksudku suara yang didengarkan Paulus itu suara siapa? Iya, surah dia ketika dia buta. Tinggal jawab aja, Wira. Itu suara Dari siapa, Yesus. Bang? Surah Yesus. Suara Yesus. Dari mana Iya. Anda tahu kalau itu Yesus? Itu dia masalahnya, beda dengan manusia biasa ngomong gitu. Iya, dari Itu mana? kan tertulis. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, di kitab itu kan jelas ada tertulis. Ah, ya udah, berarti Paulus sendiri yang ngarang kan bahwa itu Yesus. Sekarang, oke, saya jelas ke Anda ya. Iya. Di mana Muhammad menerima wahyu? Siapa kawannya? Siapa saksinya? Di Gua Anda kan Hira, nggak boleh. di Gua Hira Nabi Muhammad menerima wahyu bohong. pertama kali. Tak ada di Al-Quran, gua Hira bro. Anda karang sendiri tuh. Ya itu keadaan di lapangan kok. Pertama kali itu sejarah. Itu sejarah Al-Alaq terjadi. itu, aduh. Itu Itu sejarah Anda. terjadi Nabi Muhammad menerima wahyu Di pertama kali di Gua Al-Quran Hira. tidak ada bro. Di Al-Quran Ya tak karena ada Al-Quran tertulis. itu bukan cerita tentang menerima wahyu di mana. Lagi. Itulah yang saya katakan Al-Quran itu tidak boleh ditambahi oleh karangan. Kalau Nabi Muhammad mau menambahinya dia akan mengatakan, aku naik ke Gua Hira lalu wahyu datang. Itu kalau dia mau nambahi karangannya. Siapa yang Al-Quran bilang di tidak Gua Hira? boleh bercampur aduk. Tidak boleh bercampur aduk dengan ucapan-ucapan dari pribadi Nabi Muhammad. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Itu bang. Makanya saya katakan siapa yang mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Kan tertulis di KPR itu ya. Oke, tertulis. Sekarang begini. Yesus berkata yang datang setelah dia itu
ada dua. Yang pertama adalah roh kebenaran, yang kedua adalah Yesus palsu. Yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Yang mana terindikasi palsu? Yesus palsu. Yang datang kepada Nabi Muhammad atau yang datang kepada Paulus? Baik. Semua yang diberitakan dia kan pemberita, Bang, pengajar. Apa yang ditulis dia tentang kisah Yesus pasca dia telah ke sorga. Bukan bukan itu. Yesus berkata, Yesus yang asli berkata, akan datang Yesus palsu setelah dia terangkat, dan akan datang Nabi roh palsu. kebenaran setelah dia salah. Yesus palsu. Bukan Yesus palsu, bukan. Yesus Nabi palsu dan Yesus Mesias palsu. Nggak Yesus ada Yesus palsu kalian. Nanti saya jelas ke Anda baru ketakutan nanti. Yesus Artinya, palsu. Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu palsu, bro. Memakai namaku. Siapa namaku? Namaku siapa? Yesus. Matius 24 nomor 20, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ketika iblis datang, dia mengaku siapa? Bom. Ya nggak mungkin mengaku Yesus, karena iblisnya memakai nama Yesus. Memakai namaku. Baik. Pertanyaannya saya kembalikan, Bang. Ya. Saya kembalikan. Saya kembalikan. Tunggu. Saya kembalikan. Menurut Yesus akan datang penyesat memakai namanya. Berarti penyesatnya ngaku Yesus. Pertanyaannya, yang datang kepada Nabi Muhammad tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Mesias, tetapi mengaku sebagai Roh Kudus yang datang kepada nabiku. Sekarang yang datang kepada Paulus, Rasul saudara, itu mengaku Yesus. Menurut Yesus yang datang menjadi penyesat, Roh Kudus apa Yesus palsu? Jawab jujur. Baik. Pernyataan Anda di Matius 7 ayat 15 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu kata Yesus ketika dia akan nanti ke sorga. Artinya banyak yang mirip-mirip. Mesias palsu begini begono lah, membawa untuk sesat. Dan itu paralel dengan Yeremia 14 ayat 14 dan Yeremia 23 25. Artinya begini ya, Bang, supaya Anda paham tentang yang namanya itu adalah nubuat, supaya hati-hati ya. Siapa yang mirip dengan Yesus? Mamanya mirip, kelahiran juga mirip, ada dari firman juga siapa mirip. Anda yang tahu, karena itu akan terjadi setelah 613 tahun berikutnya. Paulus cuma selisih 28 tahun, bro. Dia tidak ngaku dia akulah Yesus. Walaupun pernyataan Bapak Yesus kan gitu pengajaran. Oke, saudaraku, Anda kemudian melarikan dalil, tapi nggak apa-apa. Saya ikuti pola main Anda. Matius 7 Anda bawa. Nabi palsu itu kamu tahu dari buahnya. Tolong jujur sama saya. Buah dari pengajar palsu itu pengikutnya memanggil Yesus dengan sebutan apa? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama siapa? Buah dari nabi palsu itu. Jawab. Memakai nama siapa? Baik. Memakai nama siapa? Apa yang disebutkan Yesus kalau kau minta kan dijelaskan setelah dia Jawab dulu Kuira. Memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Buah dari buahnya kau bisa melihat nabi palsu ini memanggil, bernubuat, mengusir setan, memanggil dan menyebut nama siapa? Itulah buahnya. Yesus. Pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus yang memanggil Yesus? Paulus. Kami nggak pengikut Muhammad, pengikut Yesus kami. Saya bertanya, pengikut Nabi Muhammad yang memanggil Yesus atau pengikut Paulus yang memanggil Yesus? Gini, bro, Bang Zuma, kalau mau diskusi dan Kuara, oke, nggak usah bawakan tulisan Paulus, 4 gospel, berani tidak? Karena gini, tendensius kepada Paulus ini berbicara dulu, Nabi gitu. palsu. Ini berbicara Nabi palsu. Kata Yesus, Nabi palsu itu mendatangi kamu. Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama. Pauluslah yang mendatangi murid Yesus. Pauluslah yang datang kepada murid Yesus. Dan dari buahnya, dari Nabi palsu itu kamu tahu siapa dia. Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pertanyaan saya, yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu pengikut Nabi Muhammad atau pengikut Paulus?
Anda harus melihat di Matius 7 Udah, 15. selesai. Gitu. Selesai ya, itu Oke, saya jawabannya kira ya. udah. Meskipun Baik, saudaraku makasih. tidak mau jujur, saudaraku saya hargai, Oke. saya hargai, Jadi, saya hargai, saya siap, hargai, saya siap. sangat menghargai. Saya bukan Siap, mau Bangku, menjatuhkan. Bang Zuma. Iya, sama-sama. Wala. Saya bukan ingin menjatuhkan, saya hanya ingin Anda tersadarkan. Niatan kami rahmatan lil alamin, mengajarkan rahmat kepada seluruh alam, terlepas itu Anda beda akidah dengan kami. Begitu sahabat muslimku yang saya cintai, saudara-saudaraku Kristen yang ada di bawah, kalau ada kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang pada intinya ini edukasi, silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan apakah yang kami diskusikan ini bermanfaat, ada poin positif yang bisa Anda terima atau tidak, atau ada ilmu yang justru menjadikan Anda akan selamat ketika Anda mengikuti ilmu itu dengan jujur, dengan akal sehat. Saya sementara untuk ibadah, sini sudah mulai azan. Silakan dilanjut sahabat-sahabat muslim yang lain. Ingat, Kenapa ke situ keluar diskusinya harus elegan. Kalau penghujat penista, pijak aja mulutnya, ludahi mulutnya, jangan dibiarkan di komal-komal kita kalau penghujat. Silakan sahabat yang lain. Saya ibadah dulu bang. Habis ini saya tahu Anda punya tanduk, ada 7, mata Anda 7. Saya tidak mungkin takut sama Anda. Saya mau ibadah, saya lebih takut kepada Tuhan saya. Oke? Yesus aja ketakutan untuk ibadah ke Tuhan sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Apalagi saya yang manusia biasa ini. Lanjut, semangat yang lain. Masya Allah. Udah clear ya. Memanggil nama Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Ya itulah sekarang mereka yang kita sebut, yang kita kenal dengan Kristen. Oke, King David demi nama Yesus. Noise bang, King David. King David, Kristen. Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Noise, saudara. Di mute dulu, King David. Di mute dulu, kau nggak habis mute ini. Ya, Ustaz Atta masih monitor, Ustaz Atta. Oke, lanjutkan. Jangan langsung diturunkan moderator. Wih, Ayo, siapa yang Kristen di sini yuk, minta ketik 3 di bawah. naik lagi David tadi tuh sama Ustaz Tata, yuk. Masya Allah ya. Catat ya teman-teman Kristen tuh di bawah. Itu edukasi buat kalian, buat kita orang Islam nih. Ayo silakan. Mohon maaf ya untuk akun yang namanya user walaupun Islam ataupun Kristen saya tidak akan naikkan di komen ini. King David, Kristen. Mana sih cuma Kristen? Nyantai aja, King. Nyantai aja. Gurunda masih ibadah, masih sholat. Ma pengikutnya bisa begitu. Waduh, ini kan sudah Turunin menghujat. aja. Wah ini langsung kesurupan. Panas mereka ya. Harusnya kalian berterima kasih, diedukasi. Biar kalian itu tersadarkan teman-teman. Membenci. Kan la ikraha fiddin, gak ada paksaan. Kau mau dengar atau enggak ya? Miko, selamat siang Miko, Kristen Muslim. Miko, saudara Miko, aduh. Bukan diturunin. Waduh, ini muridnya Baal ini kiranya diturunin. Dari tadi menyelam. Bang, assalamualaikum warahmatullahi Iya, ini. Pak Robert, Ada ya. muridmu Bang Baal. Iya, murid saya ini nggak lulus nggak lulus ya Allah. Oke, Ustaz Tata dengan Pak Robert mungkin. Sering naik. Oh, sering juga enggak. Enggak, bukan diturunkan. Dari tadi pendeta Robert ini. Iya, kebental. Ngopi terlalu lama ngopinya. Oh, padahal saya lagi denger itu ya. Bagus Bang Juma, bagus ya, luar biasa ya. Orangnya edukasi gitu kan ya. Ilmunya memang dia pantas mendapat gelar gurunda yang sangat besar gitu ya. Karena dia bijaksana, bijak sini, bijak situ kan. Nah, seperti itu luar biasa gurunda ini. Pak Robert aja sampai mau Pak belajar. Robert apa gimana? Gurunda apa muridmu Bang Baal? Pak Robert kan murid saya tapi nggak lulus. Tapi saya tambahkan sedikit ya tentang nabi palsu ini. Ini kan tadi pernyataan Yesus yang akan datang kepadamu, berarti kepada kalangan mereka kan. Lihat dari buahnya itu adalah memanggil Yesus Tuhan,
mengusir setan dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus gitu kan. Seperti itu. Berarti siapa ini kelompok ini? Orang Hindu? Oh no. Orang Buddha? No, dia bilang. Orang Konghucu? No juga. Orang Yahudi? Apalagi no. Islam pakai nama Yesus? No. Siapa? Kristen kok. Oh betul, berarti Kristen. Dari buahnya Yesus bilang. Lalu kita tanya kepada muridnya langsung. Siapakah nabi palsu atau guru-guru palsu ini? Ya kan, tadi bicara nabi palsu. Kita tanya kepada muridnya langsung. Apakah itu terjadi kepada yang akan datang di luar Bani Israel atau memang datang kepada murid-muridnya? Nah, kita tanya ke Om Petrus. Om Petrus, nabi palsu ini datangnya kapan? Apakah kepada kami atau kepada yang akan datang? Kepada Nabi Muhammad? Oh no, dia bilang. Bukan Nabi Muhammad, dia bilang. Kepada kamu. Di mana Om Petrus kau mengatakan? Baca 2 Petrus 2 nomor 1. Gampang kok, dia bilang. Apa susahnya? Jadi kita kalau memahami apa yang dikatakan Yesus, kita tanya kepada Yesus sendiri pertama. Kedua, kepada murid-muridnya. Nabi palsu menurut Petrus dia begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula dia bilang. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Nah, jadi nabi palsu ini dari kalangan mereka. Nah, di zaman mereka, siapa indikasinya? Indikatornya kita bisa ambil, yaitu Paulus. Begitu aja, gampang kok. Ustaz Tata dilanjut, Ustaz Tata. Masya Allah ya, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan Pak Robert. Ustaz Tata monitor masih, Ustaz Tata. Tata lanjut, ini murid saya Ustaz Tata perlu diedukasi lagi Ustaz Tata. Enggak lulus lanjut. Ayo, Naik kelas ya. ayo. Tata, kalau Ustaz Tata itu udah tahu saya, Baal, sebelum kamu kenal saya. Iya, kakek. Ya, lanjut. Ustaz Tata aja manggil saya kakek, apalagi si Baal baru lahir itu. Nggak, saya karena bukan saya menghina Baal itu kesayangan saya kok dia. Pak Robert sama aku aja ya. Nggak mau saya sama Bunda, bukan diskusi kalau sama Bunda Rama. Ngotbah aja, diskusi itu tanya jawab. Ini enggak, dihajar terus, kita nggak dikasih kesempatan. Ya, biarkan dan Ustaz Tata dulu, Bunda Rahma. Iya, Ustaz Tata udah nggak mau. Coba suruh diskusi sama saya Ustaz Tata, pasti nggak mau lagi. Silakan, Karena udah bosan. gantian. Ya. Pak Robert, kakek Robert tak suruh bertanya aja, nggak usah dialog. Ya. Saya nggak pernah bertanya, saya paling Ustaz Tata yang kalau bertanya silakan. Ayo Ustaz, semangat Ustaz. Kasih pencerahan kepada Bunda Rama baru kenal saya Ustaz Tata, kita udah 8 tahun diskusi, dia udah bosan sama saya. 8 tahun. Enggak, saya bukan ini Pak Robert, saya itu tegas supaya akal kalian terbuka. Sama Ustaz Tata aja. Saya sama Ustaz Tata paling kalau bicara masalah bisnis, udah nggak lagi bicara masalah Sama Bang agama. Baal gitu, sama Bang Baal, silakan. Kalau Baal kan, Baal itu karena anak kesayangan saya dia. Dia Terus itu sama siapa dong? Ustaz Miftah? Saya kesian sama dia, sering nggak naik kelas, jadi saya aduh kamu. Tapi juga sering naik kelas juga. Cerdas dia, ini cerdas. Ustadz Miftah kalau gitu. Oh, Miftah boleh juga Ustadz Miftah. Dia bagus untuk diskusi sama saya. Silakan Ustadz. Jangan gurunya kita ingin ini dan Ustadz Miftah aja. Saya ingin tahu murid saya ini kan levelnya sudah upgrade atau masih di bawah level gitu kan, jangan downgrade gitu. Saya khawatir seperti itu. Mudah-mudahan ada gurunda saya di sini, ada Ustadz Miftah gitu kan. Kalau Ustadz Tata, Ustadz Bang Juma. Saya anggap kumur-kumur aja lah, nggak apa-apa. Saya sayang sama dia, saya sangat rindu sama dia. Oke, Ustadz Miftah, kemungkinan Bang Juma lagi sholat, Ustadz Tata juga lagi sholat, nanti dilanjut aja. Atau Pak Indra atau Bunda Rahma, silakan. Kalau saya guru guru sifatnya monitor aja ya. Silakan lanjut. Dari dulu di Zoom itu saya sering diskusi sama beliau. Enggak inilah. Seorangnya kan tegas, dia enggak mau kalau itu. Ayo, yang lain Miftah Ustadz, silakan. Ustadz Tata, Ustadz Sugi, Andis Lebes, apalagi itu. More Rizky, itu udah
Udah ini mas saya udah nggak lagi bicara masalah bicara ya udah nggak terlalu karena udah itu sering diulang-ulang. Paling bertanya lagi ya kalau Mora Rizky, Pak Robert, kita jangan pakai ayat ya. Itu, Pak Robert sama Ustadz Miftah. Silakan Ustadz. Beliau belum pernah kayaknya. Ayo. Oh, Ya, gini aja, Bang Robert Windor ya. Bang Robert Windor mungkin bisa menjelaskan apa pengertian mukjizat itu. Silakan, ini temanya kan sudah seperti ini. Nah, gini, betul. gini tadi saya cuma mau ini tapi Bang Jumbo udah keburu turun. Tadi bilang siapa nama dia pakai Enggak, sama tahu. Bukan turun, Bang Robert, Enggak. bukan turun. Beliau Kan masih ibadah. dia mau ibadah. Ya, sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Dia tadi bilang di Matius 7 ya kalau nggak salah tentang memanggil Tuhan. Sehingga dia bilang namanya Yesus apa? Namanya Yesus ya Yesus, bukan Tuhan. Itu yang sama. Tuhan itu gelar panggilan. Namanya Yesus ya Yesus, bukan Tuhan. Dia bilang, oh, siapa yang mau nyebut-nyebut Yesus Tuhan? Itu namanya Yesus. Yesus bukan namanya Tuhan. Dia gelarnya